terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Kapos dan kita di segmen terakhir bersama dengan Bang Hervin Yulianto. Nah, Bang Hervin, tadi sempat Anda sampaikan bahwa tidak hanya orang Tionghoa saja nih yang sudah berupaya untuk mengembangkan musik Tionghoa. Ternyata ada non Tionghoa juga ya yang bermain musik Tionghoa ini. Iya. Bagaimana bisa diceritakan, Mas? Kalau kita ngomongin musik kan, musik atau seni kan umumnya kan universal kan. Jadi mungkin mereka setelah mendengar apa instrumen itu dimainkan kan, apapun nama instrumen itu kan, oh kok enak tuh kan, kok enak suaranya kan. Mungkin mereka juga ada minat kan, Tertarik gitu tertarik belajar kan. Karena seni kan universal, nggak ada batasan untuk ini harus yang main harus ini kan. Jadi dari mendengar kan, mereka minat terus belajar. Nah, ini kan kita dari tadi ngomongin orang terus mengembangkan generasi nih, Mas. Mas Hervin sendiri bisa nggak main musik Tionghoa nih? Kalau saya sih nggak bisa musik Tionghoa. Cuma saya itu punya tanggung jawab untuk membuat dokumen ini. Ya, nggak, paling tidak selama Anda riset belajar lah gitu. Oh, ada belajar sedikit sama Lause. Karena memang sulit gitu ya. Sulit juga sih. Saya sih kalau senangnya itu saya sudah mulai belajar erhu itu kan. Erhu itu alat musik gesek kan. Baik. Seperti biola. Kalau biola letaknya kan begini kan. Kalau dia ini berdiri digesek kan. Itu saya suka dengan alat itu sih. Ya, mulai belajar lah. Oke. Nah, kemudian ini kan artinya harus ada regenerasi, Mas. Nah, selama Anda membuat karya ini, apa sih yang harus dilakukan agar regenerasi sebuah seni ini bisa terus berjalan dengan baik? Tidak hanya digeluti oleh orang-orang tua saja, namun anak muda juga bisa terlibat. Setelah saya riset untuk ini nih, rupanya di musik Tionghoa ini peran yayasan juga menjadi dominan kan. Jadi ada peran yayasan untuk memfasilitasi tempat dan alat-alat musik kan. Terus adanya lause-lause yang mengajar kan. Terus adanya murid-murid kan. Jadi sinergi tiga elemen ini bisa berjalan dengan baik untuk meningkatkan pelestarian musik Tionghoa Kota Pontianak kan. Nah, untuk memainkan musik ini perlu waktu lama atau bagaimana nih, Mas? Kalau berdasarkan saya tanya ke Lause kan, memang cukup lama sih. Biasanya kita pertama mau belajar kan, mungkin kurang disiplin, terus berhenti. Jadi sebelum bisa udah berhenti. Jadi kita harus datang terus ke Lause, ke yayasan kan. Mereka pintu terbuka kok, siapapun boleh. Nah, ini kan Anda menjadi pemenang nih, Mas. Ada proses kegiatan lagi yang bakal Anda jalani ke depannya. Nah, dengar-dengar Anda juga bakal launching ya? Iya. Jadi nanti kita di hari tanggal 14-15 ini, jadi saya mempresentasikan buku yang saya buat, film dokumenter, album musik, dan lukisan China interior itu di gedung bioskop di Balai Kajian Sejarah. Ini Anda mengharapkan yang datang ataupun undangan yang Anda ajak? Itu terbuka untuk publik umum sih. Jadi memang saya hadir di ruang publik supaya dapat di-share ke semua orang kan, semua masyarakat. Oke. Nah, kembali penegasan, barangkali pertanyaan terakhir untuk Mas Hervin nih, Mas. Nilai budaya ini agar terus bisa dilestarikan, apa sih kuncinya, Mas, menurut Anda? Maksudnya kunci gimana? Kuncinya artinya harus bagaimana baik dari generasi muda maupun generasi yang terus menggeluti seni-seni budaya ini. Jadi kalau kita berdasar kasus musik Tionghoa nih kan, di sini nih kan saya bilang ada peran Lause, peran yayasan, terus ada peran Lause guru kan, terus ada murid-murid kan. Selama murid-muridnya juga tidak mengajarkan ke adik-adiknya kan,
jadi ini nggak ada regenerasi kan. Jadi begitu lause atau guru ngajarkan ke murid, murid udah pintar kan. Murid ini juga harus mengajarkan ke adik-adik mereka. Di musik Tionghoa ini sistem ini mereka bentuk kan. Seperti juga di di budaya Melayu juga gitu kan. Ada regenerasi kan, supaya kayaknya budaya-budayanya tidak putus. Oke, baiklah Mas Hervin, harus kita akhiri obrolan kita ini, dan sangat luar biasa ini karya dari seorang Anda, dan semoga bisa bermanfaat dan sukses buat Mas Hervin ke depannya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Hervin Yulianto, pemenang Hibah Karya 2013 tingkat nasional asal Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, berupa karya landscape musik Tionghoa Kota Pontianak. Jadi Mas Hervin ini menggambarkan kondisi dari ataupun sejarah dan perkembangan dari musik Tionghoa yang terus dilestarikan agar tidak mati dari perkembangan zaman. Akhirnya, saya Viko Artadinata pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.